Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran di sekolah dasar. Bersama saya Lucidia Agustin dengan NIM 20021011095 dari kelas 4 CPGSD. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang hakikat belajar, tujuan, dan strategi belajar pembelajaran. Hakikat belajar ini terdiri dari beberapa atribut. Yang pertama konsep belajar, atribut belajar, prinsip belajar, hakikat belajar. Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan belajar? Belajar menurut Gagne 1985 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Terdapat 3 atribut, yaitu proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Belajar juga merupakan sebuah proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Ini menurut Sujana 1989 di halaman 28. Kemudian menurut Jiristrol 2000 yaitu perubahan yang terus-menerus dalam kinerja atau potensi kinerja manusia. Selanjutnya menurut Umar Hamalik 1995 berpendapat bahwa belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Selanjutnya, belajar menurut Nana Saudi. Belajar adalah segala perubahan tingkah laku baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang terjadi melalui proses pengalaman. Nah, atribut belajar menurut Gagne tadi ada 3, yaitu perubahan perilaku hasil belajar, proses belajar, dan pengalaman belajar. Selanjutnya, pengalaman belajar itu apa? Pengalaman belajar adalah mengalami. Dalam arti, belajar terjadi di dalam interaksi antara individu dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Selanjutnya, perubahan perilaku belajar merupakan suatu perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang yang belajar akan berubah atau bertambah perilakunya, baik yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan nilai-nilai atau sikap. Selanjutnya adalah proses belajar, suatu proses mental dan emosional atau proses berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan perasaannya aktif. Aktivitas pikiran dan perasaan itu sendiri tidak dapat diamati oleh orang lain, tetapi belajar ialah proses mental dan emosional yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi ketika ada siswa di dalam kelas itu tidak memperhatikan, berarti penempatan jiwa dan pikirannya tidak pada konsentrasi belajar materi di hari itu. Namun mungkin di dalam konteks lain, misalnya akan bermain bola ataupun bermain dengan rekannya. Selanjutnya adalah prinsip belajar. Yang pertama itu ada motivasi belajar. Motivasi belajar berkaitan erat dengan tujuan yang hendak dicapai oleh individu yang sedang belajar itu sendiri. Bila seorang yang sedang belajar menyadari bahwa tujuan yang hendak dicapai berguna atau bermanfaat, maka motivasi itu akan muncul dengan kuat. Kemudian yaitu perhatian, ialah pemusatan energi psikis, pikiran, dan perasaan terhadap suatu objek. Nah, makin terpusatnya perhatian siswa pada pelajaran atau materi itu, proses belajarnya itu makin baik dan hasilnya juga akan baik pula. Karena apa? Dengan pemikiran mereka penuh di dalam kelas, konsentrasi mengikuti pelajaran, maka materi yang mereka tangkap itu akan membekas pada ingatan atau memorinya jangka panjang, long term memory. Selanjutnya yaitu yang ketiga, aktivitas. Aktivitas belajar ini dikaitkan dengan bahwa belajar itu sendiri adalah suatu aktivitas, yaitu aktivitas yang menguasai mental dan emosional. Nah, bila ada siswa yang duduk di kelas pada saat pelajaran berlangsung, akan tetapi mental emosional tidak terlibat aktif di dalam situasi pembelajaran itu, pada hakikatnya siswa tersebut tidak ikut belajar. Maksudnya apapun yang ditangkap siswa itu di dalam kelas tidak akan pernah masuk di otaknya, tidak pernah tersimpan dalam memori long term atau long short memorinya. Kemudian yang keempat adalah balikan.
Siswa perlu dengan segera mengetahui apakah yang ia lakukan di dalam proses pembelajaran atau yang ia peroleh dari proses pembelajaran itu sudah benar atau belum. Bila ternyata masih salah, pada bagian mana ia masih salah dan mengapa salah, serta bagaimana seharusnya ia melakukan kegiatan belajar tersebut. Jadi, siswa itu juga harus aktif, misalnya menggunakan atau menyelesaikan soal. Apakah soal yang diselesaikan itu sudah benar atau belum? Alangkah baiknya siswa itu bertanya kepada guru. Selanjutnya yang kelima adalah perbedaan individu belajar. Setiap individu itu pasti berbeda cara belajar dan cara menerima materi yang disampaikan oleh guru. Jadi, belajar dalam artian proses mental dan emosional yang sudah saya terangkan di awal tadi. Jika kita mengajar di suatu kelas, sudah barang tentu kadar aktivitas belajar para siswa itu sangat beragam. Oleh sebab itu, dalam suatu pembelajaran atau cara guru mengajar itu harus dibarengi dengan strategi, entah itu strategi kita mengedepankan atau mengutamakan di medianya ataupun di metode yang kita gunakan. Yang terpenting adalah bahwa setiap siswa dan setiap materi pembelajaran yang akan dibahas itu pasti menggunakan suatu metode dan media yang beragam pula. Tidak semua siswa bisa menerima metode yang kita berikan. Misalnya kita menggunakan media konkret, tetapi metode penyampaian yang kita gunakan adalah metode kelompok, belajar kelompok. Nah, di dalam lingkup kelas ini ada beberapa siswa yang kurang memahami atau kurang aktif saat kerja kelompok. Nah, dari kegiatan itu tadi bisa kita evaluasi apakah yang kita lakukan sudah benar atau belum. Jadi kalau misalnya yang kita lakukan itu belum benar, maka kita tingkatkan lagi metode dan media apa yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian antara metode dan media yang kita ajarkan itu tidak serta-merta menggunakan metode A siswa langsung paham. Nah, untuk lebih baiknya kita mengamati dulu bagaimana kegiatan siswa di kelas itu. Teori belajar. Teori yang pertama adalah behavioristik. Belajar adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan agar terjadi hubungan stimulus dengan tingkah laku si belajar. Behavioristik ini berhubungan erat dengan tingkah lakunya. Kemudian yang kedua adalah teori kognitif. Belajar adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir dan memahami apa yang dipelajari. Jadi kognitif ini selalu mengedepankan pengetahuan yang dimiliki siswa. Kan kognitif ini terdapat pada penilaian, misalnya di ranah kognitif, ranah C1 atau kognitif tahap 1 di taksonomi Bloom itu kan menjelaskan, memahami gitu. Jadi untuk ranah kognitif ini benar-benar pure dari pemikiran dan pengetahuan materi dari otak si siswanya. Kemudian yang ketiga adalah teori humanistik. Di sini teori humanistik selalu berkaitan dengan bagaimana cara guru memberikan informasi kepada siswa atau penyampaian materinya. Humanistik ini kan suatu teori yang memanusiakan manusia. Jadi guru itu harus paham, harus mengetahui bahwa setiap individu itu memiliki potensi yang berbeda pula. Ketika guru melaksanakan atau menggunakan metode A gitu, itu tidak begitu otomatis di pikiran siswa itu bisa menerima metode yang guru terapkan. Untuk tujuan belajar akan dibahas pada video selanjutnya.